Kesempatan kali ini saya membawakan penyuluhan ini agar Bapak dan Ibu mengetahui apa itu osteoporosis, cara pencegahan dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak Ibu? Boleh buka, saya ingin bertanya sebelum ke materi, apakah ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa osteoporosis itu? Karena belum ada yang tahu, maka akan kami bahas di materi berikut. Namun sebelum ke materi, saya ingin mengkontrak waktu terlebih dahulu. Jadi penyuluhan kali ini akan memakan waktu selama 20 menit ke depan. Jadi saya izin meminta waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan pemateri kami. Iya. Jika begitu saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jalaluddin Muhammad Abdurrahman Naim dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Keperawatan. Baik, saya berdiri di sini sebagai penyuluh atau pemateri pada hari ini yang akan membahas pencegahan penyakit osteoporosis pada lansia. Baik, next. Baik, jadi apa itu osteoporosis? Jadi osteoporosis ini adalah kondisi di mana kualitas kepadatan tulang itu sendiri menurun, sehingga kondisi ini menyebabkan pengeroposan tulang, sehingganya gampang retak atau rentan. Dan kebanyakan kasus osteoporosis ini terjadi pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan tulang punggung. Di Indonesia sendiri sebanyak 23% wanita berusia 50-80 tahun dan sekitar 53% wanita berusia 70-80 tahun mengidap osteoporosis. Nah, osteoporosis ini bisa dialami oleh anak-anak dan orang dewasa. Akan tetapi kebanyakan yang mengalami osteoporosis ini adalah wanita yang sudah melalui masa menopause. Dan kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyebab osteoporosis itu sendiri. Yang pertama, penyebab osteoporosis yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu berjenis kelamin wanita, terutama telah melalui masa menopause. Bukan berarti hanya wanita saja yang mengalami menopause, akan tetapi kebanyakan kasus yang mengalami pengidap osteoporosis ini adalah wanita itu sendiri. Kemudian yang memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang merasa dirinya sehat-sehat saja, bukan berarti Bapak dan Ibu tidak mengidap osteoporosis. Coba cek kembali keluarga Bapak Ibu apakah memiliki riwayat pengidap osteoporosis. Baik, selanjutnya mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium. Misalnya seperti apa? Susu, keju, daging, ikan, dan ceker ayam. Kemudian penyebab selanjutnya ialah mengalami gangguan hormonal dan penyakit tertentu. Penyakit seperti apa? Penyakit Crohn atau malabsorpsi. Kemudian mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Dan terakhir mengalami kecanduan alkohol dan merokok. Baik, next.
Jadi bagaimana kita mencegah resiko terkena osteoporosis? Yang pertama adalah latihan beban dan latihan penguatan. Contohnya seperti apa? Berjalan, bermain tenis, berdansa, dan latihan angkat beban itu sendiri. Kemudian lakukan diet yang cukup dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D agar supaya tulang itu semakin kuat. Dan kemudian tidak merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Dan terakhir, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, terutama obat kortikosteroid yang tadi telah disebutkan. Baik, next. Nah, untuk tanda-tanda dan gejala osteoporosis, sebenarnya untuk tanda-tanda dan gejala osteoporosis ini jarang menimbulkan tanda-tanda itu sendiri. Karena untuk pengidap osteoporosis, dia akan mengalami tanda-tanda atau gejala ini sendiri ketika mengalami cedera seperti benturan atau mengalami retak pada kepala tulang. Nah, untuk tanda-tanda gejala sendiri ini, yang pertama adalah mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. Itu tadi. Baru selanjutnya nyeri punggung biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang. Selanjutnya ada postur badan membungkuk dan tinggi badan yang berkurang. Baik, next. Nah, bagaimana untuk pengobatan dan penanganan osteoporosis? Untuk langkah dan penanganan dan pengobatan, yang pertama yang perlu kita perhatikan ialah menjaga tubuh tetap bugar dengan olahraga dan mengatur pola makan tadi. Selanjutnya yaitu menghindari penggunaan alas kaki yang licin ketika berjalan di dalam rumah. Selanjutnya mengatur letak perabotan rumah dengan baik untuk mengurangi resiko terjatuh akibat menabrak perabotan. Dan terakhir, memasang pegangan dinding, memasang karpet, atau menggunakan sandal khusus untuk mencegah terjatuh di kamar mandi. Nah, selanjutnya pemeriksaan radiologi. Pertama, radiologi, pengukuran kualitas tulang dapat meningkatkan pemeriksaan radiologi, yakni dengan MRI. Selanjutnya pemeriksaan radiologi. Radiologi pengukuran kualitas tulang dapat menggunakan pemeriksaan radiologi, yakni MRI, MR spektroskopi, CT multidetektor, serta high resolution peripheral kuantitatif. Selanjutnya pengukuran densitas mineral tulang dan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dikerjakan meliputi pemeriksaan kadar selulosa, kalsium, fosfat, dan fosfatase alkali. Baik, next. Dan terakhir ada pengobatan, yaitu mengonsumsi kalsium dan vitamin D3 tadi. Selanjutnya terapi hormon pengganti pada wanita-wanita yang telah melalui masa-masa menopause. Selanjutnya mengonsumsi obat golongan bisfosfonate atau yang biasa disebut nama obatnya itu allovel. Nah, allovel ini spesifik bekerja menghambat sel osteoklas yang menyerap dan meresorpsi tulang. Selanjutnya melakukan olahraga yang cukup. Baik, next. Oke. Sekian atas waktunya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada materi. Karena pemaparan materi dari kami telah selesai, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, kepada penyuluh, apakah penyakit osteoporosis termasuk pada penyakit jangka panjang atau jangka pendek? Ya, itu saja pertanyaan. Baiklah, pertanyaannya saya simpan dulu, nanti akan dijawab sekaligus oleh pemateri. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wimina Osman. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah penyakit osteoporosis ini dia
kembali mengenai pertanyaan tadi. Yang pertama, Bapak, ya. Jadi saya ingin bertanya kembali, apa benar Bapak bertanya, pertanyaannya itu mengenai apakah penyakit osteoporosis ini nantinya jangka panjang atau jangka pendek, begitu Pak? Jadi saya jawab dulu yang pertama ya, untuk Bapak pertanyaan. Jadi untuk penyakit osteoporosis ini, dia termasuk penyakit jangka panjang. Dia mau diobati atau tidak diobati, tetap dia jangka panjang. Karena itu, untuk penyakit osteoporosis ini, dia saat memasuki usia 35 tahun. Jadi saat usia 35 tahun, bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah termasuk orang-orang yang rentan untuk mengidap penyakit osteoporosis ini. Begitu Pak? Boleh diterima Pak? Baik, untuk yang kedua, Ibu. Baik. Untuk Ibu sana. Baik, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu, bagaimana pertanyaannya Bu? Jadi dalam pertanyaan saya, apakah penyakit osteoporosis itu dia terkena pada anak muda atau remaja atau hanya dikhususkan pada lansia saja? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi dua-dua kena Bu, dua-dua. Untuk remaja dan lansia kena. Tapi untuk remaja itu terjadi ketika anak-anak remaja ini kurang akan kalsium dan vitamin D. Jadi makanya tadi saya sebutkan untuk mengkonsumsi seperti susu, keju, daging, bahkan ceker ayam, agar kalsium dan vitamin D pada anak-anak remaja itu tidak kurang, karena bisa mengakibatkan osteoporosis pada usia dini. Sedangkan untuk lansia, seperti yang ditanyakan Bapak tadi, sudah sama jawabannya, yaitu saat usia 35 tahun itu sudah termasuk risiko pengidap osteoporosis. Jadi lansia tetap kena, remaja tetap kena. Begitu Bu, kiranya. Bisa diterima Bu? Iya, bisa. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya materi. Sebelum saya pindah ke kesimpulan dari penyuluhan kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu tentang osteoporosis. Apakah ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu osteoporosis? Saya, silakan Bu. Baik, yang saya tangkap dari materi tadi yaitu osteoporosis adalah kondisi di mana kualitas kepadatan tulang menurun. Kondisi ini menyebabkan pengeroposan dan keletihan, serta kebanyakan kasus osteoporosis ini terjadi pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan tulang belakang. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya ya Bu. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan kali ini. Jadi osteoporosis itu dapat menyerang siapa saja, baik remaja maupun dewasa. Namun pada wanita itu lebih cenderung terkena osteoporosis apabila ia sudah mengalami menopause. Dan pada pria itu biasanya pengeroposan tulang mulai terjadi pada usia 70 tahun. Saya tegaskan kembali, untuk pencegahan osteoporosis itu yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi alkohol, melakukan olahraga, dan selanjutnya mengkonsumsi makanan yang tinggi akan kalsium dan vitamin D. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, dan sekian penyuluhan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.